Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi saya menjelaskan tentang teori menyiapkan kain kafan ya, yaitu yang dibagi menjadi dua tahapan. Kita mengukur dan memotong-motong kain kafan dan kita tata sedemikian rupa ya. Kemudian tahap yang kedua nanti adalah mengkafani atau membungkus jenazah. Nah, untuk sekarang ini ya, insya Allah kita akan praktekkan, kita akan peragakan bagaimana menyiapkan kain kafan dengan kita ukur berdasarkan tinggi tubuh jenazah, kemudian kita potong-potong kain kafan dan setelah dapat kita nanti akan tata. Nah, untuk itu mari kita perhatikan untuk kita peragakan bagaimana menyiapkan kain kafan tersebut. Nah, ini kita simulasikan ada jenazah ini dalam keadaan sudah terbungkus dengan kain jarit ya. Sebelum kita mandikan jenazah ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menyiapkan kain kafan. Ya, pertama kita ukur dulu tinggi jenazah ini ya, untuk mendapatkan kain kafan yang jumlahnya 3 helai ya. Nah, bagaimana ukurannya seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan teori, yaitu panjangnya adalah panjang tubuh jenazah ya, ditambah panjang antara pusar sampai lututnya. Nah, itu coba. Ya, nah seperti itu. Nah, ya, diperkirakan. Nah, sudah dapat. Nanti kita akan potong dulu untuk mendapatkan kain kafan yang pertama. Di sebelah sini. Iya. Mbak, dilipat dulu dapatnya, dibantu Mas. Iya, dipegang tetap batasannya tadi jangan sampai lepas ya. Yang sebelah sini juga ya, sama yang sebelah sini juga diukur, dilipat ke situ. Nah, kalau sudah sama baru siap digunting. Ya. Pegang yang kenceng ya. Nah, gunting, seret, bisa diluruskan aja. Seret gitu. Iya. Nah, oke, ini kita sudah dapat satu helai kain kafan ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Dan kita membutuhkan 3 kain kafan, berarti butuh 2 helai lagi. Nah, ini yang pertama sebagai master atau contoh. Jadi langsung aja nanti kita dapatkan 6 ya. Coba diukur ke sana. Dibantu Pak Subroto. Iya. Dipaskan ke sana persis. Iya. Di sini juga sudah dapat, tinggal dipegang, digunting seperti tadi. Nah, begitu. Dibantu oleh temannya. Iya. Nah, ini dalam menyiapkan kain kafan ini jangan tergesa-gesa, jadi yang teliti, cermat ya, supaya menghasilkan ukuran yang tepat. Iya. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan 2 helai kain kafan ya yang diinginkan. Kita butuh 1 helai lagi. Ya, kain kafan yang diinginkan. Dipegang ujungnya. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Nah, sudah dapat di situ. Digunting bisa dari sana, bisa dari sini juga bisa. Nah, guntingnya sebelah sana, mungkin dari sana. Iya. Iya, betul. Nah, ini kita sudah mendapatkan ya 3 helai kain kafan yang panjang ya. Nah, kemudian berikutnya yang kita butuhkan lagi adalah tali
Yang ideal seperti yang kita jelaskan dalam teori, tali itu butuh 5 utas. Nanti kita membikinnya 4 saja, untuk yang satunya kita bisa potong jadi 2. Nah, panjang tali, perhatikan dulu, panjang tali itu sama dengan lebar kain kapan yang sudah kita dapatkan. Coba diukur, sudah dapat, insya Allah sama kan ya tadi? Nah, sudah sama lebarnya karena ini sisanya tadi. Kemudian untuk lebar dari tali itu dikira-kira saja, yang penting nanti kuat. Mungkin sekitar ukuran lebarnya 3 jari, jari tengah. Nah itu, 3 itu, ya 6. Ya, itu bisa disobek dengan tangan. Ya, nah seperti itu. Ya, ini kita membutuhkan 5, tapi kita bikin 4 saja, karena nanti yang satunya kita bisa potong menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Ya, jadi untuk tali bisa dibikin dengan cepat, bisa langsung seperti itu. Iya, nah itu sudah berapa? 4 cukup ya, sudah 4. Ya, disobek dulu. Nah, seperti itu menyobeknya. Ya. Nah, dikumpulkan dengan tali yang sudah ada. Jadi kita sudah dapat 2 ya. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Untuk yang keempat ini kita potong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama, karena tali yang kita inginkan adalah 5 utas. Ya. Sebab untuk potongan atas dan bawah ini tidak butuh tali yang panjang, yang pendek seperti ini sudah cukup. Ya. Cukup. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi yang terakhir adalah popoknya. Jadi bisa dipinggirkan sedikit untuk diukur ke jenazah, popok yang dibutuhkan. Oh, nanti saja ini ditatanya gampang, dilipat saja, tidak masalah supaya nggak keinjak. Iya. Ya, taruh sana. Iya. Nah, kemudian kita ukur dulu jenazah. Untuk popok kemarin itu, ya, lebih mudahnya lebar dulu dicari. Lebar itu sama dengan lebar pinggangnya. Menggunakan jengkalan tangan saja untuk mengukurnya. Coba didapatkan dulu. Mungkin sekitar 2 jengkal itu ya. Nah, berapa? 2 jengkal. Nah, untuk panjangnya itu adalah rumusnya lebar ditambah setengah dari lebarnya tadi. Berarti kan jadi berapa? 3 jengkal. Coba dicari dulu, dijengkali di sana. Oh ya, sampai situ. 2. Nah, lebarnya dulu didapat. Lebarnya itu panjangnya ya berapa? 3 jengkal. Lebarnya 2 jengkal. Tadi sudah 2 jengkal. Ya. 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 Ya, terus panjangnya tadi 3 jengkal ya. Cari dulu panjangnya 3 jengkal. Iya. Langsung saja dijengkali. 2, 3. Ya, lebih baik dilebihkan tidak apa-apa, lebih baik. Yang pas itu ujungnya Mas Farid. Disamakan deh. Ya, begitu. Nah, itu maksud saya seperti itu. Coba belum pas, belum lurus. Iya. Iya. Nah, yang mana tadi? Yang ini ya? Yang itu apa yang ini?
Oh, yang ini 3 jengkal diukur dulu. 3 jengkal, ada 3 jengkal? Ada 3 jengkal. 1, 2. Baik, lebarnya sudah 2 jengkal ya. Nah, kemudian bulu-bulu itu bisa dibersihkan pakai gunting biar rapi, bisa. Ya. Nah, kemudian kita bikin tali itu di sampingnya, ya. Di sampingnya dan lebarnya tali ya seperti tali tadi aja, sekitar 3 jari, ya begitu, gunting. Yang sana juga gunting, tapi nanti jangan ditahan di situ, ditahan, ya. Oh bukan, memanjang, bukan melebar. Talinya itu memanjang. Nah dari situ, 3 jari. sekitar itulah, kira-kira aja. Yang sana juga iya. Iya. Nah nanti kalau disobek pakai begitu khawatir digunting boleh terserah, tapi ditahan sebelah sananya oleh satu orang lagi supaya tidak bablas. Ya, pelan-pelan. Terus hati-hati. Ya. Yang satunya juga sama ya. Untuk tali popok ini ditahan Mas ya, sampingnya. Hati-hati. Cukup, iya. Nah, ini kita sudah membuat popok ya secara sederhana saja seperti ini, bisa dikumpulkan di sana. Baik. Nah, sekarang adalah kita menata dari kain-kain kafan yang sudah kita potong-potong ini dengan kaedah ya. Pertama yang paling bawah tentu adalah tali, supaya nanti tali ini kan yang paling luar. Semakin paling bawah, semakin di luar nanti. Nah, cuma untuk meletakkan tali ini ada kaedahnya. Ya. Kalau jenazahnya masih ada di situ, berarti tali yang pertama ini lurus dengan jenazah itu. Dengan kepala jenazah. Tali yang paling pendek. Tali yang paling pendek. Iya. Lurus. Tali yang kedua yang pendek juga di kaki, ujung kaki jenazah. Iya. Untuk tali yang ketiga di tengahnya, yang panjang di tengah. Dan usahakan presisi ya, jadi di tengah-tengah tali itu, baik tengah ke sampingnya juga di tengah-tengah. Dikira-kira saja. Nah, kemudian untuk tali ketiga di tengahnya lagi antara tali tengah dan tali ujung. Ya. Dikira-kira saja. Kemudian tali yang kelima, yang terakhir berada di tengah dari tali tengah dan tali ujungnya. Nah, seperti ini menyusun dari tali supaya nanti lebih pas dalam mengkafaninya, mengkafani jenazah. Kemudian berikutnya kita letakkan kain kafan yang panjang ini dan presisi ya satu persatu saja, jangan dibarengkan gitu, jadi satu persatu saja. Dan presisi ya di tengah-tengah, jaraknya ke atas ke bawah juga sama, kira-kira. Pasti ada lebihnya dari talinya itu. Turun. Ya kan? Turun terus. Sana juga sama. Iya, lihat dari jenazahnya saja kan seperti itu. Pasti kelebihan ke sana. Iya kan? Pasti kelebihan ke sana. Nah, ya. Nah. Jadi untuk kain kafan ini yang paling utama yang pertama ya, ini yang jadi ukuran. Adapun selanjutnya kan mengikuti dari kain kafan yang pertama. Ya, ini kain kafan yang kedua sama persis letaknya di atas kain kafan yang pertama. Ya, nah, ini letakkan dengan rapi. Ya, dengan rapi. Kemudian yang ketiga, nah ini kain kafan yang ketiga persis di atasnya lagi. Ya. Nah, demikian.
Nah, kemudian yang terakhir meletakkan popoknya, itu yang terakhir, di tengah-tengah saja. Nanti ketika kita mengkafani jenazah bisa digeser-geser popok ini. Nah, ini kepala jenazah di sana, berarti tali kafannya seperti itu. Baik, di tengah-tengah Mas ya, di tengah-tengah. Ya, dibeber dulu, talinya juga dibeber ke situ, iya. Nah, kemudian kita letakkan kapas secukupnya dan dikasih minyak wangi. Kapas dibuka bungkusnya. Ya, karena ini tujuannya untuk mengantisipasi bila dari dubur jenazah nanti mengeluarkan cairan, ya kotoran berupa cairan, ini sudah terantisipasi dengan ini. Disobek saja, itu sudah tebal bagus. Iya. Jadi perkirakan nanti dekat dengan pas nanti duburnya jenazah ke situ, mungkin ditambahin satu lagi ya. Jadi sampingnya jangan ditumpuk, di sampingnya jadi beda seperti dilebarkan. Di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah, ya. Kasih minyak wangi, kasih minyak wangi. Cukup. Baik. Nah, ini sudah selesai. Ya, dan bisa disemprotkan minyak wangi di kain kafannya juga. Ya, sebelah sana. Baik. Ya. Nah, sudah setelah ini sekarang jenazah bisa digotong untuk dimandikan. Silakan digotong dulu, simulasi menggotong jenazah ya, dipindahkan dari tempat ini ke tempat pemandian untuk dibawa ke tempat pemandian dimandikan di sana. Ya, dibawa. Iya. Terus sampai ke sana tidak kelihatan. Terus pelan-pelan. Iya. Nah, ya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita siapkan kain kafan ya. Di tempat untuk mengkafani dan jenazah dimandikan. Kemudian setelah jenazah selesai dimandikan, ya, maka bisa dibawa lagi ke tempat untuk dikafani. Nah, silakan jenazah dibawa lagi. Nah, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jenazah selesai dimandikan dan insya Allah sebentar lagi siap akan kita kafani ya. Nah, maka langkah pertama adalah melepas dulu dari kain jaritnya. Ya, tentu yang di bawah itu. Di bawah dulu, yang bawah. Iya, yang sebelah sana satunya lagi dibeber seperti itu. Ya, cukup. Nah, kemudian langsung pelan-pelan diangkat, diletakkan secara presisi ya di tengah-tengah dari di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Ya, pelan-pelan. Ya. Anduk tetap ada di jenazah, di atas jenazah. Pelan-pelan. Ya. Nah, taruh di tengah-tengah. Iya, sekiranya memang pantat dari jenazah ini ya berada di atas popok yang sudah kita siapkan. Nah, coba kita perhatikan dulu. Iya. Nah, antara ujung-ujung
jenazah ini, ujung atas dan bawahnya, apakah menyisakan kain kafan yang sama? Nah, kalau sudah sama itu sudah presisi. Mungkin ke sana lebih sedikit ya, ke sini sedikit diangkat sedikit ke atas kepala. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, cukup. Coba dilihat ujung yang tersisa dari kain kafan di atas kepala dan yang tersisa di bawah kaki, apakah sudah sama? Nah, kalau sudah sama, berarti lihat samping kanan dan kirinya, apakah juga sudah sama? Ya, sepertinya sedikit ke arah sana sedikit, ke arah utara sedikit diangkat. Iya. Iya, baik. Iya, coba kita perhatikan lagi apakah sudah presisi. Nah, kalau sudah, maka siap untuk dikafani. Ya, terlebih dahulu dibuka kain jaritnya, dilepas kain jaritnya. Ya. Oke. Nah, ini andu tetap posisinya menutup dari aurat mughaladhah jenazah ini. Sehingga selalu terjaga ya, auratnya ini tidak terlihat. Nah, kemudian berikutnya kita sudah mulai untuk mengkafani jenazah. Ya, untuk tali yang di kaki bisa dilepas dulu untuk memudahkan nanti memasang popoknya. Memasang popoknya ya. Kemudian direnggangkan sedikit kakinya. Iya. Nah, sekarang kita mulai untuk memasang popoknya ya, dan jangan lupa ya diberi kapas secukupnya, bagian popok atas ini menutup dari kubul ya atau kemaluan dari jenazah ini. Kasih minyak. Nah, kita tutup. Iya, nah, sudah. Nah, baru kemudian kita angkat itu kain popoknya dari bawah itu. Ya, diangkat dulu. Nah, sambil dipaskan. Nah, kalau sudah diangkat dan menutup dari kemaluan jenazah, ini anduk bisa diangkat. Iya, anduk bisa dilepas. Nah, itu dipaskan dulu popoknya. Udah disingsetkan gitu. Iya. Iya. Dia untuk kaki bisa dirapatkan dulu pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Nah, sekarang kita mengikat tali popoknya ini. Ya. Ya, dengan simpul mati, ya, simpul mati. Cuma itu sementara simpul hidup dulu karena mungkin nanti mau dipakai lagi ya. Simpulnya simpul mati sebenarnya ya. Nah, itu. Nah, jadi seperti ini untuk menutup dari bagian depan kemaluan ya jenazah dengan popok. Nah, kemudian ditali lagi untuk kakinya dan siap sekarang kita akan membungkus jenazah ini. Ya. Cukup. Ya. Nah, kemudian kita bisa meletakkan beberapa kapas di bagian lubang-lubang dari tubuh jenazah. Misalnya dua mata. Lubang hidung dan telinga bisa dimasukkan ya. Ya. Nah, kemudian cukup kita mulai membungkus jenazah. Sebelah kanan dulu, jadi ada satu orang di sini, di ujung sini. Yang sana mundur sedikit.
Nah, siap, antum mundur, Mas Farid mundur, mundur. Sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Ya, satu lembar, satu lembar. Ya, jadi kuncinya adalah di sini, di pocongannya sama di ujung kaki, ya itu harus rapi, dirapikan dulu. Ya. Ya, dimasukkan seperti Mas Farid itu. Masukkan dulu ke situ. Masukkan ke bawah dari tubuh jenazah, kemudian dipilin, diputar ujungnya. Di sini juga sama, dipilin, diputar sambil ditarik, ya. Iya. Cukup. Kemudian yang sebelah kiri dari tubuh jenazah dirapikan, diselipkan di bawah tubuh jenazah, ya. Nah, seperti itu, diangkat sedikit. Dirapikan. Kurang, Mas Farid? Yang bawahnya udah diselipkan. Iya. Ya, dan ditarik ke bawah dan yang di atas ke atas, tarik ke atas. Ya, cukup. Kemudian lapisan yang berikutnya, yang kedua, yang di bawahnya sama, ya kanan dulu, sama persis seperti ya yang pertama tadi. Ya, diselipkan, dimasukkan. Yang atas ditarik dulu ke atas, Mas, sambil diputar. Dan agak bertenaga kuat. Iya. Nah, bertenaga kuat. Lalu yang sebelah kiri sama seperti itu, dan jangan lupa selalu yang bawah, bagian bawah diselipkan ya ke bagian bawah dari kaki jenazah. Ya. Ya, bagian atasnya dirapikan juga, dirapikan. Ya. Bertenaga, ditarik sambil diputar lagi. Iya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, ya. Kemudian yang kiri. Ya, nah ini yang terakhir dirapikan. Bagian bawah ditarik ke bawah agak keras dan berbarengan, yang di atas juga ditarik ke atas sambil diputar, dipilin. Diputar, Mas Broto. Iya. Tarik. Ya, baik. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal proses tali. Tali itu adalah ujung-ujung dulu, ujung atas dan ujung bawah. Ujung atas dan ujung bawah. Talinya simpul hidup, karena nanti mungkin ada pendapat untuk membuka jenazah ketika telah diletakkan di liang lahat. Ya, kalau pocongan terserah ya. Tali simpul hidup. Nah, untuk 3 tali yang lainnya simpul hidup dan diletakkan di samping kiri jenazah. Samping kiri sebelah mana? Itu kanan, kiri. Nah. Tubuh sebelah kiri. Simpul hidup. Iya, betul itu sudah. Oh, bukan. Itu kan kanan. Nah, sebelah kiri. Karena ketika nanti jenazah diletakkan di liang lahat, jenazah itu menghadap kiblat. Ya, dia berbaring di mana tubuh sebelah kanan jenazah ada di bawah, tubuh sebelah kiri jenazah ada di atas. Makanya untuk tali diletakkan di samping kiri. Nah, ini dirapikan dulu. Ya, lurus turun dulu sedikit ke bawah ya supaya tidak mengenai lehernya.
Ya, ya sekira-kira di dada lah ya, sekira-kira di dada. Baik. Nah, seperti ini. Ya, selesai kita mengkafani jenazah. Seperti ini hasilnya. Insya Allah rapih ya, jadi tertutup dengan rapi, ya, dengan ukuran-ukuran seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Ya. Nah, mungkin ini saja dulu untuk kain kafan jenazah tipe yang pertama, ya, yaitu yang 3 helai, kain besar, dan ini adalah untuk jenazah laki-laki dan untuk jenazah wanita tipe yang pertama. Karena untuk jenazah wanita itu ada tipe yang kedua yang telah kita jelaskan dalam teori, yaitu yang 5 helai. Jadi ada kain kapan yang besar 2 helai, ditambah 1 helai kerudung, ditambah 1 helai baju kurung, dan ditambah lagi 1 helai yaitu izar atau bawahan, atau juga disebut sarung. Ya, dan tentu sebagai tambahan ada popok. Nah, ini dulu, dan insya Allah setelah ini kita akan praktekkan yang tipe yang kedua untuk jenazah wanita.